Kami bersyukur, berterima kasih kalau Tuhan hanya satu-satunya yang layak kami puji dan kami sembah. Kami bersyukur, berterima kasih ketika Tuhan boleh memberikan satu undangan istimewa, kami boleh bersama-sama beribadah, memuji, menyembah Tuhan, dibentuk dari firman Tuhan, menerima berkat yang daripada Tuhan, supaya kami juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, di sini kami berkati setiap kami, hamba-Mu yang berbicara, maupun setiap kami yang boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Berikan kekuatan yang sama ketika kami mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan berikan juga kekuatan yang sama ketika kami boleh mengerjakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di sini kami, anak-anak-Mu Tuhan, berkati setiap kami, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Apa kabarnya? Haleluya. Ada beberapa teman-teman di sini yang saya sudah kenal lama, tetapi saya juga melihat wajah-wajah baru. Saya bersyukur untuk Bok Surudi dan juga segenap majelis yang boleh memberikan kesempatan buat saya boleh melayani di sini. Nama saya James Patimahu. Saya masih penginjil waktu itu di GSRI Taman Sari, Sunter, waktu itu masih pos PI. Lalu kemudian saya melayani 9 tahun di Bandung, Gereja Kristen Immanuel, dan dipendetakan di sana. Ada beberapa teman-teman di sini juga yang hadir, salah satunya Om James, Tante, Bok Surudi, dan juga siapa ya waktu itu ya, Penginjil Sumi kalau nggak salah ya, juga hadir. Ya. Bersyukur, berterima kasih kalau kita sama-sama boleh beribadah kepada Tuhan pada minggu pagi hari ini. Tema yang diberikan kepada saya adalah tentang Injil tanpa salib. Ya, saya berikan satu keterangan begitu ya. Sebenarnya ini satu kontradiksi ya ketika kita membahas tentang Injil tanpa salib. Sama seperti mungkin kalau kita tahu cerita Romeo and Juliet, tapi kalau kita tidak menceritakan cinta mereka berdua, itu omong kosong. Atau kalau kita bercerita tentang kapal Titanic, tapi kalau kita nggak cerita tentang tenggelamnya itu kapal, ya sama juga bohong. Ya, beberapa hari terakhir ini medsos saya dipenuhi dengan 911. Ya, 911 yang terjadi kira-kira 24 tahun yang lalu. Kalau kita cerita tentang 911 tanpa runtuhnya gedung WTC, itu juga sama juga bohong. Ya, jadi tidak ada Injil tanpa salib. Makanya saya memberikan satu keterangan, itu sebuah kontroversi. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat gereja-gereja masa kini, gereja-gereja modern, ya, sudah banyak mulai beralih dari apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Mereka kemudian mau berusaha untuk relate dengan orang-orang zaman sekarang. Ya, mulai dari pemberitaan, bahkan ornamen-ornamen, bahkan juga ketika pengutusan mereka berbicara tentang motivasi diri mereka, jemaat, dan juga apa yang mereka bisa kerjakan untuk mengalahkan dunia. Ya, saudara, saya memberikan beberapa contoh di sini ya, di dalam gambar-gambar yang berikut. Ya, saudara bisa perhatikan ini gereja-gereja masa kini. Ya, kira-kira ada yang salah nggak dari gereja zaman sekarang? Beberapa tahun terakhir ini juga saya melayani di gereja-gereja yang model seperti ini, begitu ya. Lalu kemudian saya bicara sama gembala sidangnya, kok ada something missing dari penampakan gereja tersebut. Kira-kira apa yang salah? Apa yang kurang? Tidak ada salib, betul ya. Lalu gembala sidang mengatakan, oh nanti bisa pasang di Videotron gitu ya, pasang di layar yang besar ada gambar salibnya. Oke, saya bisa terima, tapi nggak bisa terima juga ya sampai sekarang ya. Karena salib itu bagi saya adalah satu sentral di mana gereja itu berdiri. Tanpa salib, maka omong kosong ketika kita bicara tentang gereja atau pemberitaan Injil. Nah, hari ini kita belajar tentang salib, Injil tanpa salib.
Banyak bahan yang saya ambil berkaitan dengan khotbah ini adalah dari buku John Stott, seorang teolog yang cukup terkenal dari Inggris. Ya, di dalam bukunya The Cross of Christ, ya, dia membahas bahwa salib itu adalah inti Injil dan bahaya sekali kalau kita mengurangi akan salib tersebut. Lalu kemudian salib itu juga sebenarnya bisa direlevansikan di dalam zaman sekarang. Sebenarnya, ya, dunia kita selalu dipenuhi dengan yang namanya kesulitan, bukan? Ya, itu juga bisa disebut atau bisa disamakan dengan yang namanya salib. Sehingga ketika kita menanggung salib kita hari demi hari, kita menanggung kesulitan kita hari demi hari, itu sebenarnya juga satu pemberitaan Injil kepada khalayak banyak. Saudara, ketika John Stott membahas tentang inti Injil, salib sebagai inti Injil, maka tanpa salib itu Injil hanyalah inspirasi kosong. Jadi sebuah angan-angan belaka, nggak ada sesuatu yang real. Sementara kita percaya bahwa ketika kita beriman kepada Tuhan, ketika kita mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan, dasar iman percaya kita adalah pada Yesus Kristus yang disalibkan. Betul? Yang kedua, kalau kita berbicara tanpa salib, maka gereja itu hanyalah komunitas sosial yang biasa. Kita sering dengar satu slogan, apa? Mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Nah, ya, jangan sampai gereja jatuh kepada fenomena tersebut. Ya, ketika kita mungkin kumpul-kumpul biasa, bersosialita, bersama-sama, kita cuma membahas hal-hal yang biasa saja tanpa membahas tentang pemberitaan Injil yang di dalamnya ada salib, maka itu sama seperti komunitas yang kosong, komunitas sosial yang biasa-biasa saja, tidak ada unsur Tuhan di dalamnya. Yang ketiga, tanpa salib maka misi gereja itu sebenarnya kehilangan arah. Saya bersyukur kalau bulan ini Boksu Rudi kasih tahu bahwa ini adalah bulan misi, betul ya. Dan bulan misi, tema bulan misi pada tahun ini adalah gereja yang bermisi. Ya. Jadi gereja punya misi, basicnya apa? Basicnya adalah Kristus yang mati di atas kayu salib. Dasar Kristus mati di atas kayu salib adalah itu misinya Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal agar supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak apa? Binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu misinya Allah. Yesus datang ke dalam dunia. Yesus disalibkan di atas kayu salib. Itu misinya Allah. Bahkan sampai 3 kali Tuhan Yesus pun berdoa, sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku. Kalau boleh aku jangan dipisahkan dari Allah. Kalau boleh aku jangan dijadikan dosa. Dan Tuhan juga mengatakan ya kepada Tuhan Yesus. Allah mengatakan iya. Tetapi Tuhan Yesus tetap konsisten pada misinya datang ke dalam dunia, yaitu naik ke atas kayu salib. Saudara, hari ini kita akan membahas tentang Injil tanpa salib. Seperti pembacaan Alkitab kita yang tadi Ko Aliang sudah bacakan bersama-sama, saya akan bacakan ulang. Tetapi hanya mulai dari ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-24 saja. Mohon maaf kalau tulisannya agak kecil, agar supaya Bapak Ibu bisa membuka Alkitabnya di buku atau di elektroniknya ya. Jadi memang sengaja saya tuliskan kecil-kecil supaya nggak kelihatan ya. Tetapi kalau kelihatan pun berarti puji Tuhan masih punya mata elang, mata super ya, bukan mata elang ya. Oke, ya, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasalnya yang pertama, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-24. Dikatakan demikian, hikmat Allah versus hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Perhatikan ya, bagi mereka yang akan binasa itu merupakan satu kebodohan. Tetapi bagi kita yang sudah diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah.
Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang-orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Orang-orang Yahudi. Di manakah pembantah dunia? Ini kemungkinan ditujukan kepada orang-orang Yunani, peleter-peleter yang suka berdebat satu dengan yang lain. Di manakah, bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda. Betul ya? Ketika Tuhan Yesus melayani selama 3,5 tahun, mereka selalu minta tanda. Orang-orang Yahudi selalu diberikan tanda dari Tuhan. Dan mereka minta tanda dari Yesus, tapi tidak pernah diberikan tanda. Orang-orang Yunani mencari hikmat. Saudara ingat filsuf-filsuf yang terkenal, Aristoteles, Plato, dan semuanya itu muncul dari bangsa Yunani. Mereka berhikmat dan mereka suka berdebat satu dengan yang lain. Tetapi kami memberitakan bukan tanda, bukan hikmat dunia, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi itu merupakan satu batu sandungan. Karena memang ada tertulis, terkutuklah orang yang disalibkan. Maka kalau kita percaya kepada orang yang disalibkan, maka kita adalah orang-orang yang juga terkutuk. Tetapi bersyukur kalau Tuhan Yesus bukanlah orang yang terkutuk dalam tanda petik. Dia bukan orang yang berdosa. Dia dijadikan dosa karena kita, menggantikan kita yang seharusnya dihukum oleh Tuhan, tetapi dia dijadikan dosa dan dia yang dihukum oleh Tuhan. Merupakan satu batu sandungan bagi orang-orang Yahudi, dan bukan bagi untuk orang-orang non-Yahudi, bukan Yahudi, merupakan satu kebodohan karena bukanlah satu hikmat. Ayat yang terakhir, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Rasul Paulus mengatakan bahwa pemberitaan akan salib, tentang salib itu kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ini merupakan satu dualisme antara salib dan Injil. Injil dan salib. Injil tidak pernah bisa dilepaskan dari salib. Karena salib itu adalah dasar dari pemberitaan Injil. Kita akan melihat beberapa poin dari apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Dikatakan begini ya. Yang pertama, Injil adalah pemberitaan salib. Rasul Paulus selalu dengan tegas yang mengatakan bahwa ketika dia memberitakan Injil, dia memberitakan Yesus Kristus yang disalibkan. Bagi orang Yahudi itu merupakan satu kutukan. Itu merupakan satu hal yang tidak mungkin. Kalau Allah memberkati orang yang dikutuk, itu tidak mungkin. Allah mengutuk orang yang dikutuk, itu mungkin. Dan untuk orang yang bukan Yahudi, untuk orang Yunani, itu merupakan satu kebodohan. Karena nggak mungkin ada satu hal yang baik dari orang yang disalibkan tersebut. Pasti orang tersebut adalah orang yang dipersalahkan, orang yang terdakwa, orang yang tertuduh. Saudara ingat ketika di kayu salib ada tulisan apa di atas kayu salib Tuhan Yesus? INRI. INRI itu merupakan satu singkatan Yesus Nazaret Rex Iudaios. Maksudnya apa? Dia itu disalib, namanya Yesus dari Nazaret. Dan dia disalib karena dia mengaku dia adalah raja orang Yahudi. Sama mungkin minta maaf kalau misalnya kita tahu di kampung-kampung atau mungkin di perumahan begitu ya, ada orang yang nyolong ayam, nyolong motor, digebukin, terus diikat di tiang listrik, dikasih satu pelang begitu. Kenapa sampai digebukin? Karena dia nyolong ayam, nyolong motor. Kira-kira begitu.
Sehingga ketika orang melihat salib Tuhan Yesus, mereka tahu bahwa kenapa Tuhan Yesus disalib adalah dia mengaku sebagai orang raja orang Yahudi. Saudara, dia adalah orang yang bersalah dalam tanda petik. Bagi hukum Yunani, bagi hukum Romawi pada waktu itu, ketika ada orang yang mengaku sebagai raja, ini merupakan satu saingan daripada kaisar. Itu sebabnya kalau ada orang yang percaya kepada orang yang berdosa itu, yang bersalah itu merupakan satu kebodohan. Tetapi Rasul Paulus mengatakan begini, memang betul itu satu kebodohan. Oke, saya percaya itu betul satu kebodohan. Tetapi jangan salah, bagi Allah, hikmat Allah itu lebih besar daripada hikmat manusia. Yang mungkin dipikirkan oleh manusia, Yesus adalah orang yang bersalah. Yesus adalah orang yang berdosa. Tetapi justru Rasul Paulus mengatakan bahwa dia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena kita. Yesus tidak pernah berdosa. Yesus tidak pernah bersalah. Tetapi dia dijadikan dosa karena kita manusia yang berdosa. Saudara, Injil itu adalah kabar baik tentang apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Sehingga seorang bernama Timothy Keller, ya, dia mengatakan begini, ya, gospel is good news, not good advice. Ya, Injil itu adalah good news, kabar baik, bukan nasihat yang baik. Karena advice itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Tapi kalau news itu adalah sesuatu yang sudah dikerjakan dan berita itu diberikan bagi kita. Gospel is not good advice. Gospel is a good news. Saudara, berapa banyak dari kita yang mungkin ketika kita melihat gereja-gereja masa kini, kalau mungkin tema kita hari ini Injil tanpa salib. Mungkin kalau gereja masa kini 7 cara mendapatkan surga. Nah, itu advice. Betul ya? Kalau ceramah kesehatan bagi teman-teman yang sudah senior, ya kan? Bagaimana bisa sembuh dari pikun? Nah, itu ada langkah-langkahnya tuh, ya kan? Ya, misalnya main teka-teki silang, 1, 2, sering-sering baca koran. Koran rasanya udah enggak ya, udah jarang ya. Sering-sering dengar berita, jangan telenovela mulu, gitu kan? Terus udah gitu sering-sering berbicara dengan anak, dengan cucu, kira-kira gitu kan ya. Jadi ada langkah-langkahnya. Itu adalah good advice. Tapi pemberitaan Injil bukan good advice. Pemberitaan Injil adalah good news. Satu berita yang sudah dikerjakan oleh Allah di atas kayu salib. Dan itu berita itu bagi kita. Sehingga ketika gereja yang tidak memberitakan good news, itu hanya gereja-gereja yang memberitakan good advice. No. Gereja yang benar adalah gereja yang memberitakan good news. Apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Saya bersyukur tadi Ko Ali yang bilang begini. Kita bersyukur, kita datang ke gereja, kita dilayakkan oleh Tuhan datang ke gereja. Saudara, tidak ada satupun dari kita yang bisa layak di hadapan Tuhan. Tidak satupun yang kita diberikan kemampuan istimewa selain yang daripada Tuhan untuk kita bisa hadir di tempat ini. Saudara, banyak teman-teman kita juga yang mungkin dalam kelemahan tubuh, mereka dalam pekerjaan, mereka tidak bisa ke gereja. Kita bersyukur kita bisa datang ke gereja. Kita bersyukur kita masih bisa memuji nama Tuhan. Kita bersyukur kita masih bisa berdoa kepada Tuhan. Kita bersyukur kita bisa mendengar firman Tuhan yang baik dan firman Tuhan yang benar dari gereja ini. Saudara, itu adalah pemberitaan Injil. Maka pemberitaan Injil
tanpa salib itu hanyalah good advice. Pemberitaan Injil adalah pemberitaan salib. Tanpa salib maka tidak ada yang namanya pengampunan dosa yang sejati. Betul? Pernah ada seorang berkata kepada saya, tanya, Ko Jim, kalau Tuhan mau mengampuni, bisa gak sih tanpa Yesus mati di atas kayu salib? Itu sebenarnya pertanyaannya yang mirip-mirip dengan pertanyaan kuno yang bilang begini, yang tanyanya begini. Bisakah Tuhan menciptakan satu batu yang begitu besar sehingga dia sendiri tidak bisa ngangkatnya? Saya bilang itu pertanyaan bodoh. Tuhan bisa bikin batu yang besar, bahkan maha besar, dan Tuhan sendiri bisa ngangkatnya. Karena Tuhan adalah maha kuasa. Pertanyaan, bisakah Tuhan menyelamatkan manusia tanpa salib? Tanpa Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib? Jawabannya sebenarnya bisa. Tetapi dia memilih jalan tersebut. Dan jalan tersebut adalah jalan satu-satunya untuk mendapatkan keselamatan. Maka ketika kita memberitakan Injil, percaya kepada Injil yang tanpa ada salib, maka tidak ada pengampunan dosa yang sejati. Karena pengampunan dosa yang sejati harus melalui kayu salib. Yang kedua, tanpa salib maka Injil itu adalah tidak adanya perdamaian antara Allah dan manusia. Kita diselamatkan bukan hanya supaya kita masuk ke dalam surga, tetapi kita diselamatkan adalah supaya relasi antara Allah dan manusia itu diperdamaikan kembali. Rasul Paulus mengatakan bahwa kita yang adalah seteru dengan Allah, seteru itu adalah musuhnya Allah, dan diperdamaikan melalui kayu salib. Dan itulah Injil. Saudara pernah berantem sama pasangan? Pernah gak berantem sama pasangan? Hah? Saya mah sering. Kalau lagi berantem ya, kalau mau tidur nih, satu ngadap sana, satu ngadap sini. Nggak pisah ranjang, nggak pisah kamar, apalagi pisah rumah, enggak. Cuman pisah hadap-hadapan. Hatinya tuh masih panas. Saya cinta sama dia, betul. 100% saya cinta. Tapi kok rasanya mau nengok juga ogah ya. Mau ngomong juga, aduh malas bener kan. Akhirnya ngomongnya dia mah di WhatsApp. Ya kan? Begitu ngomong di WhatsApp, mending kalau misalnya yang satu perhatiin WhatsApp, dia bales. Kalau gengsi-gengsian gimana? Gua yang benar, lu yang salah. Yang satu bilang, gua yang benar, lu yang salah. Nah, nggak ketemu kan? Saudara bayangkan ketika kita lagi berantem, lalu kemudian momen kita baean. Waktu baean bukan hanya sekedar salaman kan? Ya, saya baean sama kamu. Ya, kita baean sekarang ya. Tidur sekarang hadap-hadapannya. Enggak gitu kan? Tapi mungkin waktu baean bukan hanya sekedar salaman. Saya kalau baean sama istri enggak cuma salaman ya. Saya peluk, saya cium kalau perlu. Ya istri sendiri bukan istri orang. Ya kan? Enggak apa-apa kan? Iya kan? Waktu kita peluk rasanya apa sih? Kalau saya tuh ngerasanya begini. Hati tuh plong. Betul kan? Ya mungkin gak sama pasangan aja, mungkin sama anak, mungkin sama cucu. Ya kadang-kadang juga kita suka ribut gitu kan ya. Suka ribut yang kecil-kecil, marahan, berantem. Tapi waktu baean itu loh. Waktu kita lagi akur kembali. Bukan hanya sekedar jabat tangan kan salaman. Tapi kita pelukan. Tuh rasanya tuh aduh. Saya sulit menggambarkannya dengan kata-kata saudara. Saudara, itu rasanya ketika kita berdamai dengan Allah. Kita yang tadinya seteru dengan Allah, bermusuhan dengan Allah. Kita yang tadinya hidup atau tidur itu berbalik daripada Allah.
Sekarang di dalam salib kita diperdamaikan dengan Allah, berpelukan dengan Allah. Oh, begitu intim sekali. Rasanya itu plong. Apalagi kalau tahu kita yang salah, pasangan mengampuni kita. Plong, luar biasa. Begitu kan saudara? Tanpa salib tidak ada pengampunan dosa, tidak ada pendamaian. Maka tidak ada kemenangan atas maut dan kuasa iblis. Tidak ada salib, maka tidak ada kemenangan. Saudara, mulai daripada Injil yang pertama, Kejadian 3 ayat yang ke-15. Di sana dikatakan bahwa keturunan dari perempuan akan menginjak kepala ular. Tetapi ular akan meremukan tumitnya. Saudara, itulah peristiwa di atas kayu salib. Ular masih bisa mengebaskan ekornya, menghancurkan tumit dari si keturunan perempuan. Tetapi keturunan perempuan itu menginjak kepala ular. Saudara, kuasa maut, kuasa iblis dipatahkan. Amin, saudara. Yang terakhir, tidak ada jalan keselamatan yang pasti tanpa salib. Maka tidak ada jalan keselamatan. Saudara, ketika kita membahas tentang Yesus yang disalibkan, maka mulai daripada gereja mula-mula, semua rasul-rasul, saya ambil 2 contoh, Rasul Petrus dan Rasul Paulus. Tiap kali mereka memberitakan Injil, selalu ada Yesus yang disalibkan. Di dalam Kisah Rasul pasalnya yang kedua ayat yang ke-36, ketika hari Pentakosta, Rasul Petrus berkhotbah. Yesus Kristus yang kamu salibkan itu dibangkitkan oleh Allah. Rasul Paulus dalam setiap khotbahnya, dalam setiap suratnya, dalam 1 Korintus pasalnya yang kedua ayat yang kedua dikatakan bahwa aku tidak mau tahu tentang sesuatu di antara kamu selain tentang Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Saudara, beberapa hari kemarin saya melihat satu artikel, ya. Apa sih persamaan antara Rasul Paulus dengan Muhammad? Mereka berdua sama-sama gak pernah ketemu Tuhan Yesus. Mereka sama-sama seperti memberitakan atau mendirikan satu ajaran yang baru. Mereka sama-sama memberitakan pengajarannya. Tapi apa bedanya antara Rasul Paulus sama Muhammad? Rasul Paulus hidup di antara orang-orang Yahudi. Bahkan dia adalah ahli Taurat. Dia tahu perjanjian lama. Dan dia hidup masih di antara kalangan orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen. Sementara Muhammad tidak. Dia hidup jauh setelah Tuhan Yesus. Kira-kira 400 tahun sampai 500 tahun. Dan dia hidup di Jazirah Arab. Jauh daripada Israel. Lalu kemudian ada orang yang bertanya begini. Kalau begitu hampir mirip dong Muhammad dan Tuhan Yesus. Muhammad dan Rasul Paulus. Sama-sama mengambil keuntungan daripada apa yang mereka beritakan. Mendirikan satu agama, banyak orang yang percaya. Tetapi bedanya adalah ketika Rasul Paulus memberitakan tentang Yesus, dia bukan hanya sekedar memberitakan tentang kamu hidup penuh dengan berkat zaman sekarang ketika kamu masih hidup. Dan nanti kamu akan menerima semua yang gak pernah kamu dapatkan di dunia. Seperti yang diberitakan oleh Muhammad. Saudara, Rasul Paulus bahkan dia memberitakan Injil. Dan karena dia memberitakan Injil, dia dipenjarakan. Tidak ada orang yang mau dipenjarakan. Bahkan dia harus mati dipenggal kepalanya. Saudara, keuntungan apa yang Rasul Paulus dapatkan ketika memberitakan Injil? Memberitakan ajaran yang baru dalam tanda petik. No, tidak ada keuntungan apa-apa bagi dia.
tetapi dia tetap memberitakan Injil Tuhan. Dan di sana ada kayu salib. Saudara, yang kedua, ketika berbicara tentang Injil tanpa salib, maka bukan hanya sekedar Injil atau salib itu adalah pemberitaan dari Injil, tetapi salib itu adalah sumber dari Injil. Salib adalah sumber dari Injil. Saudara tahu ya, ketika mungkin kita suka pakai kalung salib, ya, anting bentuknya salib. Saudara, ketika kita mungkin ketemu sama orang-orang yang seperti itu ya, pakai kalung, ornamen-ornamen salib, kita langsung tahu dia orang Kristen atau Katolik. Ya. Tetapi apa sih maksudnya ketika kita menggunakan ornamen-ornamen seperti itu? Saya sampai sekarang masih suka naik motor. Dan kalau saya naik motor, sudah pegang setir motor, saya biasanya itu nggak tahan dengan angin. Pengennya ngebut aja. Dan kalau ngebut itu kan biasa suka begini kan ya, gitu. Nah, satu kali di motor saya yang pertama itu di plat nomornya ada tulisan Jesus loves me. Terus lama-lama waktu itu kita masih pacaran ya. Terus udah gitu pacar saya bilang gini, kamu kan kalau bawa motor kan begini ya, gitu. Itu kan mencerminkan bukan orang baik-baik ya, gitu. Terus itu ngapain itu ada tulisan di belakang motor, di plat nomor belakang tuh Jesus loves me. Mendingan itu tulisan itu dicopot aja, gitu. Begitu ganti plat, saya nggak pasang lagi itu stiker. Saya masih kebut-kebutan sampai sekarang. Saudara, kadang-kadang ya, ornamen-ornamen yang kita pakai nggak mengubah tuh hidup kita. Betul kan? Box Rudi pakai keren banget sini ya. Saya besok mau pakai kalung yang gede, salib gede. Gitu. Oh, Casio. Casio kirain jam doang. Oh, Casio. Jadi kalau nggak dipakai salah, dipakai juga salah ya, gitu. Nggak dipakai, kok nggak menghargai saya yang ngasih gitu kan? Saudara, kadang-kadang kita punya ornamen-ornamen begitu ya. Kadang-kadang itu yang membuat kita mau tidak mau hidup di dalam Tuhan. Kita susah berbuat dosa, tapi kita pengennya apa? Berbuat dosa. Saudara, hamba Tuhan pun juga begitu. Gak usah ngomong penginjil, pendeta pun juga sering pengen bikin dosa. Makanya gak mau pakai yang ornamen kayak box Rudi gitu ya. Supaya bikin dosanya gampang. Dia susah bikin dosa. Haleluya. Belum sampai box Rudi, nanti sebentar ada. Saudara, ketika kita bicara soal Injil, bukan hanya sekedar pemberitaan Injil dari apa yang kita sudah dapatkan dan kita peroleh dari apa yang Tuhan sudah lakukan. Tetapi salib itu sendiri adalah sumber dari Injil. Saudara, berapa banyak daripada kita yang menggunakan ornamen-ornamen kekristenan itu cuman lambang doang, simbol doang. Tapi kita gak pernah hidup di dalamnya. Saudara, salib bukan hanya sekedar apa yang Tuhan sudah kerjakan. Tetapi salib itu di dalamnya kita memperoleh keselamatan. Dan juga yang kedua, kita bisa berelasi dengan Allah. Tadi kita sudah dengar bahwa ketika kita menjadi seterunya Tuhan, musuhnya Tuhan, dan kita diperdamaikan di dalam kayu salib, rasanya itu plong. Dan ketika kita menerima keselamatan, kita masih punya perjalanan hidup nih, di mana kita terus-menerus berelasi sama Tuhan. Sama halnya ketika kita waktu pacaran, lalu kemudian kita memutuskan untuk menikah, kita punya janji nikah di hadapan Tuhan. Sekarang setelah 18 tahun menikah, masih ingat nggak sama janji nikah itu? Sudah 30 tahun menikah, masih ingat nggak sama janji nikah itu? Sudah 40 tahun, 50 tahun menikah, coba tanya pasangan, masih ingat nggak? Saya nggak berani nanya, Om James masih ingat nggak? Nanti saya dikasih nilai 0. Saudara,
Kadang-kadang waktu kita menikah masih muda, masih fresh. Lalu kemudian kita ingat, saya mengambil engkau Tasya menjadi istriku yang sah dan satu-satunya. Saudara, ketika sudah 18 tahun kawin, prat. William nanti ngerasain ya. William udah menikah belum sih? Oh belum. Nanti William ngerasain ya. Gitu. Ini apa yang saya ngomongin itu benar-benar terjadi dalam diri saya. Tapi papa enggak. Tenang aja. Ya, papa mau orang yang paling mencintai mama. Saudara, kehidupan relasi dengan Tuhan kadang-kadang banyak gangguannya. Betul? Kita pengen bikin dosa. Aduh, mikir Tuhan. Mikir sesama kita. Kita gak jadi bikin dosa. Tapi kadang-kadang itu masih lagi panggilan itu terus menghantui kita. Saudara, relasi dengan Tuhan, apalagi dia gak kelihatan, itu sangat susah. Relasi dengan pasangan, relasi dengan anak, relasi dengan cucu, yang kelihatan aja itu susah, apalagi dengan Tuhan. Itu sebabnya kita harus terus-menerus diperbaharui, diingatkan. Maka ketika kita datang ke gereja, bukan hanya sekedar kita puji Tuhan, bukan hanya sekedar kita minta di dalam doa-doa kita, tetapi kita terus-menerus diingatkan akan kasih Tuhan. Kita gak sanggup hidup suci, kita gak sanggup hidup kudus, tetapi kita disanggupkan oleh Tuhan. Kita dimampukan oleh Tuhan. Amin, saudara. Yang ketiga, yang terakhir. Mengapa salib itu begitu sentral? Ya, karena di dalam kayu salib itu keadilan Allah dipuaskan. Di dalam kayu salib itu kasih Allah dinyatakan dengan sempurna. Dan seperti tadi, kuasa Injil dihancurkan. Karena salib adalah mata air. Yang dari mana air itu mengalir semua berkat-berkat rohani. Ketika kita menerima berkat rohani, saudara, betul ya, perjanjian lama kalau berbicara tentang berkat itu selalu urusannya jasmani. Ya, kamu diperkaya oleh Tuhan, itu perjanjian lama. Tetapi dalam perjanjian baru, ketika berbicara tentang berkat, ada berkat yang jauh melampaui berkat-berkat jasmani, yaitu berkat secara rohani. Itu sebabnya nanti ketika kita di surga, kita tidak lagi hidup di dalam jasmani kita, di dalam berkat-berkat jasmani. No, tetapi kita hidup di dalam rohani kita, di dalam berkat-berkat rohani. Yang ketiga, selain salib itu adalah pemberitaan Injil, salib sebagai sumber dari Injil, tetapi Injil itu adalah pengalaman dari salib itu sendiri. Kita mendengar, kita meresponi Injil, berarti kita menerima kasih dan pengampunan yang ditawarkan melalui salib. Maka hal ini menghasilkan pertumbuhan iman kita dan juga kehidupan yang baru. Ya, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus yang disalib, bukan 20 tahun yang lalu, bukan 10 tahun yang lalu, atau sejak saya kecil masih sekolah minggu saya percaya kepada Tuhan Yesus yang disalib. No, sampai detik ini pun kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus yang disalib. Karena di dalam kayu salib itu ada keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan terus menuntun kita bertumbuh dalam iman kita. Terus menjaga relasi kita dengan Tuhan. Terus memberikan kehidupan dan pengalaman-pengalaman yang baru di dalam Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan terus memberikan hal-hal yang baru, bahkan berkat-berkat yang baru. Saudara, di dalam bagian yang ini saya mau sedikit tambahkan ya, di dalam salib, pengalaman salib itu kita disalibkan bersama dengan Kristus. Kita semua sudah tahu ya, ketika Rasul Paulus menuliskan bahwa sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hidup bagi Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup
Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ketika Rasul Paulus percaya kepada Tuhan dan memberitakan tentang Yesus yang disalibkan, seperti tadi yang saya sudah ceritakan, dia tidak mendapatkan keuntungan di dalam dunia, tetapi dia mendapatkan keuntungan di sorga. Buat apa dia memberitakan Injil? Tapi dia dipenjarakan. Buat apa dia memberitakan Injil? Tetapi dia dipenggal kepalanya. Itu yang Rasul Paulus nyatakan. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Di dalam bagian yang lain dia mengatakan bahwa kita itu adalah surat-surat yang terbuka dan bisa dibaca oleh semua orang. Itu sebabnya ketika kita percaya kepada Kristus, hidup kita harus terus-menerus di dalam Kristus. Sehingga ketika orang lihat kita, bukan lihat si James, tapi lihat Kristus yang hidup di dalamku. Yang kedua, ketika kita dipanggil, kita memikul salibnya. Bahkan memikul salib kita. Yesus mengatakan bahwa barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, dia memikul salibnya dan mengikut aku. Terkadang kita ketika mendapatkan kesulitan, mendapatkan kesusahan di dalam kehidupan kita, kita selalu bilangnya apa? Inilah salibku, salib yang harus aku pikul. Saudara, betul sekali. Tuhan Yesus memikul salibnya. Ya. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa barang siapa yang mau mengikut aku, percaya kepadaku, dia harus sangkal diri, pikul salibnya. Terus sama seperti Tuhan Yesus, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita pikul salib kita. Terus berbicara tentang sama seperti Kristus, Tuhan mengampuni kita. Terkadang kita pun juga sulit mengampuni, bukan? Tadi saya berbicara tentang kita sedang bermusuhan dengan pasangan. Soalnya terkadang waktu kita ada permasalahan dengan orang lain yang bukan keluarga kita, kita selalu gampang memaafkan mereka. Betul? Tetapi terkadang bahkan orang-orang yang paling dekat dengan kita pun kita susah mengampuni. Betul begitu nggak? Kita sulit mengampuni pasangan kita. Istri susah mengampuni suami. Suami susah mengampuni istri. Betul begitu nggak? Enggak ya? Ini orang suci semua di sini berarti ya. Haleluya. Boksu Rudi sudah begitu berhasil mengubah jemaat GSRI Sunter untuk menjadi orang-orang kudus di hadapan Tuhan. Terkadang kita susah mengampuni. Bukan hanya mungkin keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, kita susah mengampuni. Padahal kita adalah orang Kristen, bukan? Kita orang yang sudah diampuni Tuhan, bukan? Tetapi kenapa kita tidak bisa mengampuni orang lain? Saudara, pertanyaan besar. Kita harus berubah. Kristus hidup di dalamku, yang bisa membuat kita menang atas segala kesulitan, kesusahan, dan kita bisa memikul salib kita. Yang ketiga, bukan hanya kita disalibkan bersama dengan Kristus, kita dipanggil memikul salib kita, kita dipanggil juga untuk hidup di dalam kuasa salib. Rasul Petrus mengatakan begini, dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara, kita harus hidup di dalam kuasa salib itu. Saudara, salib itu berkuasa atas hidup kita ketika kita percaya, sadar bahwa di situ adalah kuasa pengampunan. Maka kuasa salib itu berkuasa
atas hidup kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Terus kita ingat bahwa salib adalah pemberitaan, Injil adalah pemberitaan tentang salib. Salib adalah sumber dari Injil itu sendiri. Dan Injil sebagai pengalaman daripada salib itu. Bagian yang terakhir, John Stott mengatakan begini dalam bukunya yang tadi ya. Dia katakan begini ya. Salib itu adalah api yang menyala. Tempat kasih kita dinyalakan. Tetapi kita harus cukup dekat dan mendekat supaya percikannya itu menyentuh kita. Soalnya kalau di dalam negara-negara 4 musim, biasa itu ada yang namanya perapian. Betul ya? Kalau mungkin yang sudah modern itu ada heater. Ya, heater. Karena cuaca di luar itu sangat dingin. Bisa mungkin 0 atau minus. Ya. Jadi perlu yang namanya penghangat. Ya. Nah ini kira-kira bayangannya seperti ini ya. Salib itu adalah api di perapian itu yang terus menyala. Tempat kasih kita dinyalakan. Itulah salib. Tetapi kita harus terus-menerus mendekat kepada percikannya. Hawanya yang panas itu. Untuk bisa menyentuh kita. Setelah ketika kita mungkin masih merasa kedinginan. Ada perapian. Mungkin ada heater. Yang belum cukup menghangatkan seluruh ruangan. Kita harus dekatkan badan kita kepada perapian tersebut. Kepada heater tersebut. Supaya badan kita tetap hangat. Terus sama halnya dengan kita ketika kita bergereja. Bukan hanya sekadar kita kumpul kongko-kongko. Makan orang makan yang penting ngumpul. No. Bukan hanya sekadar komunitas sosial. Tetapi kita bertumbuh dalam iman rohani kita kepada Tuhan. Dan dengan demikian kita terus menerus hidup di dalam Tuhan. Amin saudara. Amin saudara. Kita berdoa. Minta dengan kasih Om James boleh tutup kita dalam doa.